Halo semuanya, selamat datang di channel saya Paper Stories. Jokowi lahir dan besar di kota Solo, Jawa Tengah. Ia merupakan sulung dari 4 bersaudara, ketiga adiknya seluruhnya perempuan. Keluarga Jokowi seperti keluarga pada umumnya. Orang tua bekerja keras supaya sekeluarga dapat hidup sejahtera. Namun, orang tua Jokowi bukanlah berasal dari kalangan ningrat. Ayahnya berjuang untuk keluarga dengan berdagang kayu dan bambu di pasar dan ibunya sangat gigih membantu. Setelah selesai masak dan membereskan rumah dan membantu ke lapak dagang, Jokowi sekeluarga seringkali berpindah dari rumah kontrakan satu ke rumah kontrakan lain yang mampu dibayar oleh sang ayahanda. Strategi itu digunakan demi mendapatkan selisih keuntungan sehingga anak-anak tetap bisa bersekolah. Jokowi sering diyakinkan bahwa sekolah mampu mengubah kehidupan. Jokowi pernah berbuat nakal. Ia sering iseng memanggil pedagang makanan yang lewat di depan rumahnya. Tukang siomay, bakso atau jajanan pasar ia panggil dan memakan seenaknya. Sang ibunda hanya pasrah serta terpaksa membayar jajanan apa saja yang Jokowi sudah makan. Kebahagiaan Jokowi sekeluarga sempat terusik saat pemerintah daerah setempat memutuskan menggusur warga di bantaran kali. Mereka terusir begitu saja tanpa ada perhatian bagaimana kehidupan selanjutnya. Terpaksa, Jokowi sekeluarga menumpang tinggal di rumah sang paman. Keadaan sulit ini memaksanya berjuang lebih keras, lalu ayahnya jadi sopir angkutan umum. Uang hasil tabungan sopir angkutan umum dan berjualan kayu membuat sang ayahanda mendirikan bengkel kayu. Sejak saat itu, pundi-pundi lama-kelamaan bertambah hingga akhirnya dapat dibelikan sebuah rumah sederhana. Tahun 1980, Jokowi memutuskan berkuliah di jurusan Teknologi Kayu Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Jokowi sengaja memilih jurusan itu agar bisa mendalami tentang perkayuan serta ingin mengikuti jejak sang ayahnya, membangun bisnis kayu hingga besar. Ia merasa harus serius di dalam mengerjakan tugas akhir karena akan memasuki dunia kerja. Namun pada saat yang bersamaan, konsentrasinya sedikit buyar karena kehadiran sesosok wanita bernama Iriana. Masa pacaran bagi Jokowi merupakan masa yang cukup berat. Sebab, Jokowi berada di Yogyakarta. Sementara, Iriana berada di Solo. Meski jaraknya tak terlalu jauh namun tetap saja berat di ongkos bagi Jokowi. Lulus kuliah tahun 1985. Jokowi langsung diterima di sebuah perusahaan kertas di Aceh, jauh sekali dari kampung halaman. Jokowi langsung ditempatkan di hutan rimba beserta rekan-rekannya mendapatkan tugas penyemaian bibit pinus untuk ditanam di lahan gundul. Beberapa bulan kemudian ia kembali ke Solo untuk menempuh misi khusus, melamar Iriana. Di masa awal pernikahan, Jokowi dan Iriana hidup di tengah hutan selama 2,5 tahun lamanya. Pada tahun kedua, Iriana sudah dalam kondisi hamil dan memutuskan untuk melahirkan anak pertamanya di Solo. Pulang ke Solo membuat Jokowi memulai karir baru. Sebagai permulaan, ia ikut sang paman bekerja di pabrik mebel. Semua posisi pernah ia coba, mulai dari produksi hingga marketing. Di sela perjuangan sebagai karyawan baru itu, anak pertama Jokowi lahir tepatnya tahun 1987. Sang sulung diberi nama Gibran Rakabuming Raka. Gibran itu singkatan dari gigih dan berani. Jatuh bangun berbisnis kelahiran sang sulung membawa berkah. Tidak beberapa lama kemudian, Jokowi dengan modal seadanya mendirikan perusahaan pertamanya yang bergerak juga di bidang bisnis mebel CV Rakabu namanya. Menjadi pengusaha, Jokowi juga pernah jatuh bangun. Ia pernah ditipu, barangnya sudah dikirim namun uang belum kunjung diterima. Sang penipu kemudian menghilang entah kemana.
Jatuh bangun seperti itu tidak membuat Jokowi menyerah. Ia gigih menggunakan banyak strategi untuk mengembangkan bisnisnya. Salah satunya dengan mengikuti pameran mebel di luar negeri hingga mengupayakan pinjaman bank. Sejak itu, kantor Jokowi tidak pernah sepi pembeli. Bahkan tidak hanya dari dalam negeri, pembeli Jokowi juga berasal dari mancanegara. Warga negara Perancis bernama Bernard Chene salah satunya. Dia yang memberi sebutan Jokowi untuk membedakan antara Joko Widodo dengan Joko-Joko lainnya yang dikenal. Sejak saat itu, di lingkaran usaha mebel mulai memanggilnya Jokowi. Pada masa setelah itu, Jokowi serta Iriana dikaruniai 2 anak lagi, Kahiyang Ayu dan Kaesang Pangarep. Kepada anak-anaknya, Jokowi ingin mereka mengenal sekolah kehidupan yang dilandasi perjuangan untuk mandiri. Nilai prinsip ini ditanamkan demi kehidupan mereka kelak. Pada penghujung ceritanya, Jokowi mengatakan apa yang ia alami di masa muda dahulu sedikit banyak juga dialami oleh kita semua saat ini. Tidak ada Jokowi hari ini jika tidak ada sejarah hidup susahnya. Teruslah berjuang mewujudkan mimpi kalian.